Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Nah, anak-anak mungkin sudah pernah belajar perkalian ya di kelas 2. Dan pelajaran perkalian di kelas 3 sama saja dengan perkalian di kelas 2. Jadi insya Allah apabila anak-anak masih ingat, insya Allah anak-anak akan lebih cepat memahami dan lebih mudah memahami perkalian yang ada di kelas 3. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama ya. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, artinya bilangannya sama dan penjumlahannya secara berulang. Ibu berikan contoh di sini. Di sini ada contoh. Nah, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Jadi kita bisa menuliskannya karena ada 2 ayam betina yang bertelur dan masing-masing ayam betina itu bertelurnya 10. Jadi kita tulis bilangannya adalah 10 ya. Kita tulis 10 dan ada 2 ayam betina, berarti 10-nya kita tulis 2 kali ya. 10 ditambah 10 sama dengan 20 ya. Jadi penjumlahan berulangnya adalah angka yang samanya adalah 10. 10-nya kita ulang ada 2 kali ya. Jadi dalam perkalian kita bisa menuliskannya 2 dikali 10. Kenapa 2? Karena ada 2 ayam betina. Kenapa jadi 10? Karena setiap ayam betina bertelurnya ada 10 butir ya, 10 anak ayam ya, berarti jadi bisa ditulis menjadi 2 dikali 10. Jumlahnya sama dengan 20 ya, sama saja dengan penjumlahan berulang tadi. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Tapi apabila kita tulis dalam perkalian, kita cukup menuliskan 2 dikali 10. Hasilnya sama ya, 20. Selanjutnya ada contoh lagi di sini. Ada apel. Ada apel di dalam keranjang. Nah, keranjangnya ada 4 ya. Di setiap keranjang jumlah apelnya adalah 6. Jadi ada 6 apel dalam setiap keranjang. Jadi berapa jumlah seluruh apel? Seluruh apelnya berapa? Jadi kita tulis, karena setiap keranjang ada 6, kita tulis 6 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 6. Kenapa jadi 4 kali kita menuliskan 6-nya? Karena ada 4 keranjang. Kenapa jadi 6? Karena setiap keranjang jumlahnya ada 6 apel. Jadi kalau kita jumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, jumlahnya adalah sama dengan 24. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 6. Kenapa jadi 4? Karena 4 keranjang. Kenapa jadi 6? Karena jumlah seluruh apelnya ada seluruh apel dalam satu keranjang itu ada 6. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Ya. 4 dikali 6 sama dengan 24. Bila kita tulis dalam bentuk penjumlahannya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 dan ditambah 6. Jumlahnya sama dengan 24. Ya, penjumlahan berulang ya. Perkalian adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, di sini bilangan yang samanya adalah 6. Penjumlahan berulangnya ada 4 kali ya. 6 tambah 6 tambah 6 dan ditambah 6 sama dengan 24. Bila kita tulis dalam bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24. Baik, selanjutnya sini perhatikan gambar. Nah, di sana ada anak ayam. Nah, dalam setiap kotak itu ada 2 anak ayam dan jumlah kotaknya ada 5. Nah, yang perlu kita ingat adalah sifat perkalian, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Artinya, misalnya ibu berikan contoh 1 dikali 2
sama saja dengan 2 dikali 1 hasilnya ya, karena sifatnya perkalian A dikali B sama dengan B kali A. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1, jumlahnya sama yaitu 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2 ya. Walaupun letaknya berbeda, satunya di depan atau satunya di belakang, duanya di depan atau duanya di belakang, tetapi sama angkanya 1 kali 2 dan 2 kali 1. Jadi jumlahnya sama dengan jumlah perkaliannya adalah 2 ya. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, hasilnya sama. Jadi walaupun seperti contoh, karena anak ayamnya jumlahnya 2 dan kotaknya ada 5, maka kita tulis dalam bentuk bilangan perkaliannya 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Nah, atau yang B nya ada 2 kotak dan dalam setiap kotak ada 5 anak ayam. Nah, kita tulisnya kenapa jadi 2 lebih dulu karena ada 2 kotak dan 5 itu jumlah dari anak ayam. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi 5 dikali 2 atau 2 dikali 5 sama jumlahnya, jumlah perkaliannya adalah 10. Karena sifat perkalian A kali B sama dengan B kali A. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi sama-sama nilainya 10. Nah, jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 ya. Berapa penjumlahan berulangnya? Yaitu angka, kalau yang A ini bilangannya 2 ya, 2-nya kita jumlahkan sampai 5 kali. Dan yang B-nya 5-nya yang kita tulis berulang ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Apabila dalam perkalian kita tulis 2 dikali 5. Selanjutnya, nah di sini ada gambar ayam jago. Di sini ada gambar ayam jago, ada 2 kotak, setiap kotak ada 6 ayam jago yang A ya. Jadi kita tulis dalam lambang bilangan perkaliannya, karena ada 2 kotak maka kita tulis 2 dikali 6. Kenapa jadi 6? Karena setiap kotak ada 6 ayam jago. Nah, 2 dikali 6 sama dengan, kita hitung jumlah ayam jagonya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Dan yang B ada 6 kotak dan setiap kotaknya ada 2 ayam jago. Jadi kita tulis dalam lambang bilangannya 6. Kenapa 6? Karena ada 6 kotak ya. 6 dikali dan jumlah di dalam kotaknya ada 2 ayam jago. Jadi baru kita tulis 2. Jadi 6 dikali 2 sama dengan jumlahnya sama ya, 12. 2, jadi C-nya 2 dikali 6 sama dengan 6 kali 2 ya, sama jumlahnya yaitu 12. Oke, untuk pelajarannya Ibu cukupkan sampai di sini, dan di sini ada tugas untuk kalian. Ini tugasnya ya, kerjakan latihan berikut ya, seperti contoh yang tadi. Nah, di sini ada gambar telur. Untuk nomor 1 ada gambar telur. Nah, telurnya jumlahnya ada di setiap kotak, jumlahnya ada 5 yang A. Dan kotaknya ada 3. Nih, ada jadi ditulis 3 dikali 5 karena ada 3 kotak dan 5 telur. Dan yang B-nya ada 5 kotak dan jumlah telur setiap kotaknya adalah 3 ya. Nanti diisi di titik-titiknya seperti contoh tadi. Apabila berapa jumlah kotaknya kita tulis di bagian depan, dan jumlah yang di dalam kotaknya kita tulis di bagian belakangnya ya. Baik, yang nomor 2-nya ini ada gambar bulu ayam ya, bulu ayam. Nah, ini yang A-nya ada 4 kotak dan setiap kotak jumlah bulu ayamnya ada 6 ya. Jadi kita ingat yang kita tulis pertama adalah jumlah kotaknya ya, jumlah kotaknya. Kemudian yang di belakangnya kita tulis jumlah dari bulu ayamnya.
sama yang bagian B ya, ada jumlah kotaknya ada 6 dan jumlah bulu ayamnya dalam setiap kotak ada 4. Nah, yang nomor 3 itu ada telur mata sapi ya, telur mata sapi. Nah, ada 5 kotak dan setiap kotak jumlah telur mata sapinya ada 6 untuk bagian A, dan untuk bagian B ada 6 kotak dan setiap kotaknya ada 5 telur mata sapinya. Nomor 4 yang terakhir ada ayam goreng ya, ayam goreng. Nah, dalam jumlah kotaknya yang bagian A ada 6 dan jumlah ayamnya, ayam gorengnya di dalam setiap kotaknya ada 3. Untuk B nya ada 6 ayam gorengnya dan kotaknya ada 3. Jadi berapa jumlah kotaknya kita tulis di bagian depan dan jumlah ayamnya kita tulis di bagian belakang. Baik, semoga anak-anak bisa memahami. Ibu akhiri dan kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.